Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi baru Matematika Wajib kelas 12, yaitu Kaidah Pencacahan. Nah, adapun kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, apa yang akan dipelajari pada KD ini? Nah, yang pertama adalah kaidah penjumlahan, yang kedua kaidah perkalian, yang ketiga permutasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Nah, di awal tadi sudah ada cuplikan atau gambaran masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, masalah tersebut, kita pelajari dulu materi yang pertama, kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kita akan bahas satu persatu, kita bahas mulai dari kaidah penjumlahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kaidah penjumlahan. Nah, yang seperti apa kaidah penjumlahan itu? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada seseorang yang berkata, saya ingin memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang saya punya. Ada berapa pilihan yang dapat saya pakai? Ucap Agus. Nah, di sini ada 5 kemeja dan 4 kaos. Nah, dia ingin memakai salah satunya, bisa kemeja atau kaos. Nah, karena memilih salah satu kan tidak mungkin memakai kedua-duanya ya. Nah, artinya ada berapa pilihan yang dapat Agus pakai? Nah, bisa kemeja atau kaos. Kemejanya ada 5, kaosnya ada 4. Nah, ada berapa pilihan? Nah, ada 9 pilihan. Dari mana 9 pilihan? Dari 5 kemeja ditambah 4 kaos. Jadi ada 9 pilihan. Kemeja pertama 2, 3, 4, 5. Kaos pertama 2, 3, 4. Nah, ada 9 pilihan. Nah, itulah yang dinamakan kaidah penjumlahan. Nah, secara umum, jika terdapat N buah kejadian yang saling lepas, di antaranya K1 adalah banyaknya cara pada kejadian pertama, K2 adalah banyaknya cara pada kejadian kedua, K3 adalah banyaknya cara pada kejadian ketiga, dan Kn adalah banyaknya cara pada kejadian ke N, maka banyaknya cara N buah kejadian secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai aturan penjumlahan. Nah, sebagai berikut, bahwa K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Kn. Nah, agar lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut. Suatu rental mobil menyewakan beberapa jenis mobil, yaitu SUV sebanyak 2 mobil, jenis MPV sebanyak 4 mobil, dan city car sebanyak 3 mobil, terakhir sedan sebanyak 5 mobil. Jika Pak Fauzi ingin menyewa salah satu mobil di rental mobil tersebut, ada berapa banyak cara Bapak Fauzi memilih mobil tersebut? Nah, di situ ada berapa mobil? Ada berapa jenis? SUV, MPV, city car, sama sedan ya. Nah, artinya ada 4 pekerjaan. Nah, sedangkan di sini SUV-nya itu ada 2 pilihan. MPV-nya ada 4 mobil, city car-nya 3 mobil, dan sedannya sebanyak 5 mobil. Maka banyak cara Pak Fauzi memilih mobil tersebut adalah, nah, karena ada 4 pilihan jenis mobil yang berbeda, dalam hal ini Pak Fauzi tidak menyewa sekaligus ya, hanya menyewa salah satu mobil saja, sehingga banyak cara memilih mobil tersebut adalah 2 dari SUV-nya tadi ditambah 4 dari MPV tadi ditambah 3
dari city car tadi dan sedan sebanyak 5. Artinya ada 14 cara pilihan yang dapat dipilih untuk merental atau menyewa mobil tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kaidah perkalian. Nah, apa bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini masih sama Pak Agus ya. Nah, dia punya 5 kemeja dan 4 celana. Nah, saya ingin memakai salah satu pasang, 1 kemeja dan 1 celana. Ada berapa pilihan yang dapat saya pakai? Ucap Pak Agus. Nah, di sini dia harus memilih 1 kemeja dan dipasangkan dengan 1 celana, ya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, bisa kemeja pertama ini dengan celana pertama, dan juga kemeja ini bisa juga dengan celana kedua. Nah, kira-kira bagaimana? Kemeja ini juga bisa dengan celana ketiga. Kemeja ini juga bisa dipasangkan dengan celana keempat. Artinya, 1 kemeja ini ada 4 pilihan ini ya. Nah, kemeja kedua begitu juga dengan kemeja kedua juga bisa dipasangkan dengan keempatnya. Nah, artinya ketika ada dan di sini, maka bagaimana? Nah, berapa banyak pilihan? Nah, kan bisa ini sebanyak 4 pilihan ya. Kemeja yang ini juga dipasangkan 4 celana. Yang ini juga bisa dipasangkan dengan 4 celana. Yang ini juga bisa dipasangkan dengan 4 celana. Kemeja terakhir juga bisa dipasangkan dengan keempat celana. Nah, artinya di sini ada 5 kemeja dan 4 celana. Maka berapa banyak pilihan? 5 dikali 4. Karena tadi ini 1 kemeja aja 4 pilihan ya. Bagaimana dengan 5 kemeja? Berarti 5 dikali 4. Nah, inilah yang dinamakan kaidah perkalian. Wah, secara umum jika suatu peristiwa dapat terjadi melalui beberapa tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat K1 cara yang berbeda, tahap kedua terdapat K2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai tahap ke N dapat terjadi dalam Kn cara yang berbeda, maka total banyaknya cara peristiwa tersebut dapat terjadi adalah tadi dikalikan ya, K1 dikali K2 dikali K3 dikali dan seterusnya dikali Kn. Tadi kan memakai 1 baju, kemeja dan celana. Misalkan ditambah topinya ada 2, maka nanti akan dikali K1 kali K2 dikali Kn. Sepasang semua ya. Nah, agar lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan peta berikut. Nah, di sini Tuban dan Malang dihubungkan oleh beberapa jalan melalui Jombang di ini ya. Nah, di sini adalah daerah Jombang dan Surabaya seperti pada gambar di samping garis hitam putus-putus. Jadi untuk dari Tuban ke Malang bisa melalui jalur-jalur seperti ini. Nah, yang ditanyakan jika seseorang berangkat dari Tuban ke Malang, maka banyaknya alternatif jalan yang dapat dipilih adalah, nah, coba perhatikan dulu peta berikut jalannya ya. Alternatif jalannya. Nah, dari Tuban ke Malang di sini terbagi menjadi 2 ya, bisa melalui Surabaya atau bisa melalui Jombang. Nah, untuk melewati Surabaya sendiri dari Tuban ke Surabaya itu ada berapa pilihan di sini? 1, 2, 3. Ya. Surabaya ke Malang, dilanjutkan Surabaya ke Malang ada 2 pilihan. Nah, artinya untuk melewati dari Tuban ke Malang, untuk melewati Surabaya, kan bisa melewati jalur ini. Nah, yang pertama ini. Nah, jalur ini bisa 2 alternatif, bisa ke sini dan bisa ke sini. Jadi ada 2 alternatif ya. Selanjutnya lewat yang tengah ini juga ada sampai Surabaya ini untuk ke Malang bisa juga 2 pilihan. Seperti tadi ya, kemeja dengan celana. 1 kemeja bisa dipasangkan dengan 4 celana. Yang mana yang dipilih ya? Nah, untuk jalan ketiga ini juga begitu juga sama, maka bisa lewat jalur ini atau ini ya.
Nah, sehingga untuk melewati Surabaya sendiri ini ada 3 dan 2 pilihan ya. Artinya dari Tuban ke Malang ada berapa jalur? Jalur ini ada 2 pilihan. Jalur ini juga ada 2 pilihan. Jalur ini juga ada 2 pilihan. Nah, satu jalur ada 2 pilihan. Kalau 3 jalur di sini ada berapa pilihan totalnya? Nah, ada dikalikan ya. 3 kali 2, 6. Atau bisa melewati Jombang. Nah, melewati Jombang sendiri dari Tuban ke Jombang ada berapa pilihan ini? Ada 2 jalur ya. Nah, Jombang ke Malang di sini ada 1 tapi bisa pecah di sini. Artinya tetap ada berapa? 2 ya. Nah, artinya dari Tuban ke Malang melalui Jombang, Tuban Jombang dan Jombang Malang, maka ada berapa? 2 dikali 2. Nah, sehingga jalan dari Tuban ke Surabaya ada 3 pilihan dan jalan Surabaya ke Malang ada 2 pilihan. Maka jalan dari Tuban ke Malang melalui Surabaya ada 6 pilihan ya. Nah, selanjutnya pilihan kedua melalui Jombang. Jalan dari Tuban ke Jombang ada 2 pilihan dan jalan ke Jombang ke Malang ada 2 pilihan juga. Sehingga jalan dari Tuban ke Malang melalui Jombang ada 2 kali 2, ada 4 pilihan. Ini dihubungkan dengan dan. Nah, kita bisa memilih melewati Surabaya atau Jombang ya. Nah, atau. Nah, ini gabungan ya antara kaidah penjumlahan dan perkalian. Ini perkalian. Nah, di sini atau ini ada penjumlahan sehingga totalnya ketika diminta banyak alternatif jalan yang dapat dipilih dari Tuban ke Malang, bisa dari Surabaya atau Jombang adalah 10 pilihan ini. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Nah, ketika seorang nasabah mempunyai ATM, pasti diminta untuk membuat PIN ATM ya, yang terdiri dari 6 digit. Nah, berapa banyak PIN yang bisa dibuat ya? Dari 6 digit itu. Nah, coba pikirkan dulu. Nah, artinya di sini ada 6 digit yang bisa kita isi ya. Boleh misalkan ini 111111 atau 100. Oh, sama dengan tanggal lahir saya Bu, 17/17/08/92 misalkan. Nah, sehingga yang ditanya di sini berapa banyak pilihan yang PIN yang bisa dibuat. Untuk digit pertama ada berapa pilihan? Bisa 0, bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa diletakkan di sini. Artinya ada berapa pilihan di sini? Nah, ada berapa pilihan? 10. Oke, nah, sama. Di sini pun juga ada 10 juga ya. Nah, untuk menempati digit ketiga juga ada 10. Keempat juga 10, kelima juga ke 10, keenam juga 10. Artinya ada berapa pilihan atau berapa banyak PIN yang bisa dibuat. Nah, berarti kan ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Berarti kita menggunakan kaidah perkalian di sini. Maka hasilnya adalah banyak PIN yang bisa dibuat adalah 1 juta pilihan. Nah, bisa contohnya apa? Contohnya misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah satu. Nah, ketika diubah misalkan digit pertama bukan 0 dan seterusnya, maka akan terdapat 1 juta PIN yang bisa dibuat. 1 juta PIN yang berbeda yang bisa dibuat ya. Atau mau 2 juga boleh. Nah, ini kalau dijajar semua ada 1 juta. Kalau tidak percaya coba saja ya. Coba disusun berapa. Nah, didaftar. Jadi ada 1 juta pilihan ya. Nah, jika terdapat lebih dari 1 juta nasabah yang membuat ATM, lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau ini
6 digit, ternyata ada 1 juta pilihan, ternyata ada 1 juta nasabah yang membuat ATM, lebih dari 1 juta. Nah, artinya jika jumlah nasabah lebih dari 1 juta yang membuat ATM, artinya ada paling tidak 2 nasabah yang memiliki PIN ATM sama. Ya, oke. Selanjutnya contoh terakhir, contoh keempat. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Nah, kalian tidak asing dengan ini ya. Apa ini? Nah, seperti yang kita ketahui, kepemilikan kendaraan wajib memiliki plat nomor di setiap negara, ya. Nah, di Indonesia pun setiap daerah memiliki kode masing-masing. Misalnya, untuk daerah Kota Malang, plat nomor kendaraan diawali dengan huruf N. Diikuti bisa 1 atau 2 atau 3 atau 4 digit angka, tidak boleh diawali dengan 0 dan dilanjutkan dengan 2 huruf abjad. Huruf abjad pertama untuk Kota Malang itu A sampai D, jadi bisa A, B, C, D. Huruf abjad kedua bebas. Nah, bagaimana jika jumlah kendaraan Kota Malang lebih dari 1,1 juta? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu tahu dulu seberapa banyak plat nomor yang bisa dibentuk dengan syarat seperti ini. Nah, ini diawali dengan huruf N dan diakhiri dengan 2 huruf. Untuk Malang, untuk huruf pertama ini adalah A sampai D. Bisa A, B, C, D. Nah, yang terakhir ini bebas. Nah, untuk ini bisa saja 1 digit, 2 digit, 3 digit, atau 4 digit. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu berapa banyak plat nomor yang bisa dibuat dengan syarat seperti ini, ya. Nah, kita mulai dari ketika di sini hanya ada 1 digit saja. Nah, jadi diikuti 1 digit angka, tidak boleh diawali dengan angka 0, dilanjutkan dengan 2 huruf abjad, huruf abjad pertama A sampai D, huruf abjad kedua bebas. Artinya, saya bisa buat seperti ini, ya. Nah, N, selanjutnya ini adalah angka, dan diikuti adalah 2 huruf abjad. Huruf abjad di sini ya. Nah, ini N artinya ada hanya 1 kemungkinan di sini ya. Nah, untuk angka di sini tidak boleh diawali dengan 0 ya. Artinya mulai dari 1. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya ada berapa pilihan di sini? Nah, 9 angka ya, 9 pilihan. Nah, selanjutnya huruf yang di sini itu A sampai D. Hanya A sampai D saja, berarti ada 4 pilihan. Yang terakhir bebas ya. Jadi huruf abjad itu ada 26. Maka banyaknya plat nomor yang bisa dibuat dengan ketentuan diawali dengan huruf N, diikuti 1 digit angka, tidak boleh diawali dengan 0, dilanjutkan dengan 2 huruf abjad pertama A sampai D, huruf abjad kedua bebas, maka tadi kan bisa ini dan ya, N dilanjutkan dan ini, dan ini, dan ini. Maka kita menggunakan kaidah perkalian 1 kali 9 kali 4 kali 26. Nah, hasilnya adalah 936 pilihan atau 936 plat nomor. Nah, ini kalau hanya ada 1 digit. Nah, selanjutnya kalau ada 2 digit. Nah, kalau ada 2 digit, ini artinya kita ada tambahan di sini 2 digit ya. Ini 2 huruf abjad belakang. Nah, untuk N di sini saja ada 1 pilihan, 2 digit, ini tidak boleh ada angka 0 di depan, berarti hanya ada 9 pilihan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, 10 pilihan. Kenapa? Karena bisa 0. Contohnya bisa N, 1, 0, ini misalkan A, B, misal seperti ini. Nah, ini contohnya ketika ada 2 digit ya. Nah, jadi ada 10 pilihan. Kalau ini 9 pilihan karena tidak boleh diawali dengan 0. Selanjutnya tadi sama. Untuk huruf pertama ada 4 pilihan, A sampai D. Huruf terakhir bebas, ada 26 pilihan. Nah, kita aplikasikan kaidah perkalian, maka tinggal kalikan 1 kali 9 kali 10 kali 4 kali 26.
ada sebanyak 9.360 plat nomor yang bisa dibuat ketika ada 2 digit ya. Nah, selanjutnya ketika ada 3 digit sekarang. Nah, ketika ada 3 digit maka ini kita tambah lagi digitnya ya. Nah, ini untuk angka, 3 digit pertama ini untuk angka, dan 2 terakhir ini untuk abjad, huruf abjad ya. Nah, sama langkahnya untuk N ini hanya ada 1 pilihan, yang ini 9 pilihan, digit kedua 10 pilihan karena bisa 0 juga di sini ya. Yang ketiga 10 pilihan juga. Yang terakhir sama 4 dan 26. Nah, ketika dikalikan hasilnya adalah 93.600. Yang terakhir kalau ada 4 digit. Maaf, ini 4 digit ya. Nah, dengan syarat tadi artinya nambah lagi digitnya. Ini 4 digit pertama ini untuk angka, 2 digit terakhir 2 ini untuk huruf ya, huruf abjad. Nah, sama untuk digit pertama ini tidak boleh 0, berarti hanya ada 9 kemungkinan, 9 pilihan. Digit kedua 10, ketiga 10, keempat 10. Dan ini sama ya. 4 kenapa? Karena ini hanya A sampai D, hanya 4 pilihan, sedangkan yang ini bebas ya. Sehingga ketika dikalikan 936.000. Nah, artinya tadi kan bisa 1 atau 2, 1 atau 2 digit atau 3 digit atau 4 digit ya. Nah, kalau ada atau tadi bagaimana? Nah, artinya ketika ada atau maka di sini tambah. Ini untuk digit pertama, digit kedua, digit ketiga, 3 digit maksudnya ya. Ini untuk 1 digit, ada 2 digit, 3 digit dan 4 digit. Sehingga totalnya adalah 1.039.896 ketika ingin membuat jumlah plat nomor kendaraan yang dapat dibuat dengan syarat diawali dengan huruf N, diikuti 1, 2, 3 atau 4 digit angka, tidak boleh diawali dengan angka 0 dan dilanjutkan dengan 2 huruf abjad. Huruf abjad yang pertama A sampai D, huruf abjad kedua bebas. Sehingga ada ini jumlahnya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau semakin hari kan kendaraan semakin banyak. Nah, bagaimana jika kendaraannya lebih dari 1,1 juta? Padahal ini dengan syarat seperti itu hanya ada 1.039.896. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang lain? Nah, maka perlu ada aturan baru. Misalnya bisa menambah digit angka atau huruf abjadnya. Jadi bisa digitnya ditambah lagi atau hurufnya ditambah lagi. Seperti sekarang ya, kita ketahui hurufnya di belakang itu bertambah lagi. Jadi ada 3 huruf abjad ya di belakang bilangannya itu. Nah, selanjutnya latihan soal. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, silakan kerjakan buku pegangannya ya, buku modul untuk kaidah penjumlahan dan perkalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.